warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatul Adewia selaku pemateri pertama. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang Atomic Absorption Spectroscopy, biasa disingkat AAS, atau absorbansi serapan atom. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian spektrofotometer serapan atom. Nah, pada AAS ada yang namanya spektrofotometer serapan atom, yaitu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Nah, spektrofotometer serapan atom merupakan teknik analisis kuantitatif dari unsur-unsur yang pemakaiannya sangat luas di berbagai bidang karena prosedurnya selektif, spesifik, sensitivitasnya tinggi, biaya analisisnya relatif lebih murah, dan dapat membuat matriks yang sesuai dengan standar. Proses analisisnya itu relatif lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Nah, metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom, di mana atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Metode serapan atom hanya bergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Nah, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang teknik dan kegunaan AAS. Yang pertama, teknik. Spektrometri serapan atom atau AAS merupakan teknik analisis unsur kimia yang menggunakan prinsip penyerapan energi radiasi pada panjang gelombang tertentu oleh atom. Jadi, menimbulkan keadaan energi elektronik tereksitasi. Nah, di sini terdapat dua jenis teknik AAS berdasarkan sumber nyalanya, yaitu AAS nyala dan AAS tanpa nyala. Yang pertama, teknik AAS nyala atau spektrometri serapan atom api. Teknik AAS nyala umumnya menggunakan udara atau asetilena sebagai sumber nyala. Pelarut diuapkan dan helikopter akan memecah sampel menjadi butir-butir kabut, kemudian membentuk aerosol. Setelah proses pengkabutan, campuran gas menuju pembakar atau nyala untuk proses pengatoman. Ketika cahaya dari lampu katoda berongga dipilih berdasarkan elemen yang akan ditentukan melewati awan atom menyerap sinar dari lampu. Kemudian diukur dengan detektor yang sebanding dengan zat. Yang kedua yaitu AAS tanpa nyala. Pada teknik AAS tanpa nyala, atomisasi dilakukan tanpa nyala, yaitu melalui energi listrik pada batang karbon yang berbentuk tabung grafiti yang senang pada suhu hingga 3000 derajat Celcius untuk menghasilkan awan atom. Kerapatan atom yang lebih tinggi dan waktu tinggal lebih lama meningkatkan batas deteksi AAS tanpa nyala hingga 1000 kali dibandingkan dengan AAS nyala. Namun, karena batasan suhu dan penggunaan kuvat grafit, kinerja elemen refraktori masih terbatas. Selanjutnya, kita masuk ke kegunaan AAS. Di sini, teknik AAS menjadi alat yang canggih dalam analisis. Spektrofotometer serapan atom atau AAS adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas.
AAS pada umumnya digunakan untuk analisa unsur, spektrofotometer, absorpsi, atom juga dikenal sistem single beam dan double beam, layaknya spektrofotometer UV-Vis. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan kelompok saya. Saya selaku pemateri ketiga atas nama Nur Tanggalib. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sumber cahaya yang digunakan pada AAS. Jadi sumber cahaya yang digunakan pada AAS ini yaitu berasal dari lampu katoda. Lampu katoda berongga. Pada lampu ini terdiri atas suatu katoda dan anoda dalam suatu silinder, yaitu suatu silinder gelas yang berongga yang terbuat dari korsa. Nah, sumber cahaya AAS ini juga merupakan berasal dari elemen yang sedang diukur, kemudian dilewatkan ke dalam nyala api yang berisi sampel yang telah teratomisasi. Kemudian radiasi tersebut diteruskan melalui monokromator. Nah, monokromator itu apa? Jadi monokromator ini berfungsi untuk memisahkan radiasi dari lampu katoda yang telah melalui pembakar dengan radiasi-radiasi maksudnya dengan radiasi-radiasi lain yang dihasilkan oleh pembakar sehingga yang masuk ke dalam detektor merupakan radiasi yang monokromatis. Nah, adapun alat yang digunakan ada yang disebut Cooper, yaitu alat ini digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari sumber radiasi dan radiasi yang berasal dari nyala api. Nah, detektor akan menolak arah searah arus dari emisi nyala dan hanya mengukur arus bolak-balik dari sumber radiasi atau sampel ya. Nah, selanjutnya atom dari satu unsur pada keadaan dasar akan dikenai radiasi. Maka atom yang dikenai radiasi tersebut akan menyerap energi yang mengakibatkan elektron pada kulit terluar naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau disebut tereksitasi. Ya, atom yang tereksitasi. Nah, jika suatu atom diberi energi, maka energi tersebut akan mempercepat gerakan elektron sehingga elektron tersebut akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan dapat kembali ke keadaan semula. Atom-atom dari sampel akan menyerap sebagian sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, penyerapan energi oleh atom terjadi pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh atom tersebut. Jadi saya kira demikian mengenai sumber cahaya yang digunakan pada metode analisis menggunakan AAS. Sekian dari saya, mungkin saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dede Kurniasi. Saya akan membacakan materi tentang syarat-syarat analisa dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Nah, syarat-syarat yang digunakan dalam analisa dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom yaitu cahaya yang digunakan harus monokromatis. Nah, di mana cahaya monokromatis itu adalah cahaya yang terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang saja. Yang kedua itu proses analisa dilakukan secara bersamaan pada temperatur yang sama. Yang ketiga, kondisi analisa logam sesuai dengan karakterisasi logam.
yang mana untuk timbal analisanya meliputi panjang gelombang pada 283,3 nanometer, laju alir asetilin pada 2,0 liter per menit, laju alir udara pada 10,0 liter per menit, lebar celah pada 0,7 nanometer, dan tinggi Brunner 2,0 mm. Nah, itu saja materi yang disampaikan. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sri Maharani. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tahapan metode absorbansi serapan atom atau disingkat AAS. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengubahan analit menjadi bentuk volatilnya. Yang kedua, pengumpulan atau pengembatan dan pemindahan ke atom besar. Yang ketiga, pendekomposisian komponen volatil untuk menghasilkan atom bebas analit dan selanjutnya akan terukir sebagai sinyal serapan atom. Selanjutnya yaitu komponen dari spektrofotometer serapan atom, terdiri atas lampu katoda beronggas sebagai sumber radiasi atau sinar nebulizer yang berisi udara untuk atomisasi, monokromator kisi fraksi konvensional, dan detektor tabung multiplier. Lampu katoda terbuat dari suatu lapisan kaca dengan jendela kuarsa yang berisi gas mulia dengan tekanan udara sedikit di atas tekanan udara normal. Katoda tersebut terbuat dari logam murni dan bersifat spesifik untuk tiap logam yang dianalisis. Misalnya katoda kromium untuk analisis kromium, katoda timbal untuk analisis timbal, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusumawati. Saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan penggunaan AAS atau spektrofotometer serapan atom. Di antaranya yaitu yang pertama, AAS bersifat spesifik serta kepekaan lebih tinggi. Yang kedua, batas atau limit deteksi rendah. Yang ketiga, metode AAS juga dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh walaupun dalam kriteria tertentu. Yang keempat, dapat mengukur beberapa unsur berlainan dari satu larutan yang sama. Yang kelima, pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh karena preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana dan sistemnya relatif mudah, kecuali bila ada zat pengganggu. Yang keenam, batas kadar-kadar yang dapat ditentukan sangat luas, yaitu dari miligram per liter atau ppm hingga persen. Output dapat langsung dibaca, cukup ekonomis, dan dapat memilih temperatur yang dikehendaki. Perkenalkan, nama saya Gusti Putuedarewati. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang absorbansi serapan atom. Nah, kemudian materi yang saya akan jelaskan yaitu pada materi kelemahan metode absorbansi serapan atom. Yang pertama, kurang sempurna preparasi sampel. Nah, di sini aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Kemudian yang kedua, kesalahan matriks. Hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel matriks standar. Nah, di sini juga ada beberapa gangguan kimia. Yang pertama yaitu disosiasi tidak sempurna. Kemudian yang kedua, ionisasi. Kemudian terbentuknya senyawa refraktori. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan selamat siang.